Selamat sore teman-teman. Untuk kali ini kita akan coba mata kuliah kita membahas tentang alat pengamatan prestasi dan kegiatan ekonomi. Saya akan coba ini dalam bentuk pemaparan PowerPoint dan penjelasannya ya. Dan nanti akan saya publish di YouTube atau di Google Classroom. Nah, fungsi dari kita mempelajari ini pertama kita mau lihat kalau dalam sebuah negara itu pencapaian-pencapaian apa aja yang dapat kita lihat. Nah, karena kita ini adalah warga biasa, maka kita hanya bisa mengamati dalam bentuk perolehan angka. Nah, angka itulah nanti yang akan kita gunakan ya. Nah, ini yang bisa kita pelajari dalam materi-materi singkatnya. Variabel pengukuran kegiatan ekonomi. Variabel yang di sini adalah bentuk dari identitas atau keterangan-keterangan yang bisa kita jadikan sebagai alat ukur kegiatan ekonomi. Nah, dalam pengukuran ini kita bisa melihat apa aja yang sudah dicapai oleh negara kita. Terus juga kita perlu ada sumber referensi dalam bentuk angka-angka ya. Nanti kita akan menggunakan data dari Kementerian Keuangan atau Anda bisa mengakses melalui sumber-sumber yang terpercaya. Kemudian nanti dari setiap angka-angka yang Anda dapatkan langsung kita coba hitung dalam rumus-rumus yang nanti akan dibagikan. Nah, ini namanya simulasi. Agar dari hitungan tersebut secara kuantitatif kita bisa paham, secara kualitatif kita juga bisa paham. Kuantitatif yang dimaksud ini ya pemahamannya itu berdasarkan angka melalui hitungan dan dapat diperbandingkan. Contoh, bulan ini naik dari 10 menjadi 30. Nah, itu namanya kuantitatif. Jadi ukurannya adalah ukuran angka nominal. Nah, kalau kualitatif, pemahaman yang berdasarkan kondisi keadaan. Kondisi atau keadaan itu juga distandarkan oleh angka ya. Misalkan kayak nilai angka 70 itu baik ya. Nah, cuman di sini kan kita harus tahu batasannya. Baik itu seperti apa? Oh, baik itu 70. Jadi kalau secara kondisi itu berdasarkan dari penilaian angka, kalau keadaan maka dilihat 70 itu baik atau tidak. Nah, 70 menjadi baik kalau batas maksimalnya adalah 100. 70 akan menjadi tidak baik kalau batas maksimalnya di atas 100 karena itu lebih dari 60% ya. Lebih dari 60%. Nah, itu bisa disebut sebagai baik. Pengukurannya nampak pada kata sifat baik, meningkat, berkurang, melemah, dan menguat ya. Selanjutnya, variabel yang dimaksud ini yang kita akan menghitung pendapatan nasional. Kalau ada kata pendapatan berarti kan adanya pemasukan-pemasukan dalam skala nasional. Nah, pemasukan itu apa bentuknya? Pemasukannya kalau di dalam sebuah negara itu bisa memproduksi barang atau jasa. Ya, memproduksi barang atau jasa oleh negara yang bersangkutan ya. Kalau di Indonesia kita bisa tahu barang-barang apa aja yang diproduksi, Anda bisa lihat di Kementerian Keuangan. Cuman yang terjamah oleh kita ya barang-barang yang diproduksi ya barang-barang lokal, misalkan HP yang diproduksi di Indonesia, mobil yang diproduksi di Indonesia. Jasa-jasa yang dimaksud artinya layanan-layanan. Nah, kalau di layanan-layanan yang bisa kita lihat adalah misalkan BUMN itu kan punya perusahaan negara, layanan apa aja yang mereka tawarkan atau mereka jual. Pendapatan nasional terdiri dari produk nasional bruto dan produk domestik bruto. Nah, sini ada kata bruto berarti kotor ya, belum mengalami pengurangan-pengurangan atau ada penyusutan-penyusutan. Produk nasional bruto gampangnya ini adalah semua faktor produksi milik warga negara. Arti faktor produksi adalah kemampuan yang dimiliki di negara tersebut yang dikelola sama warganya. Kemampuan produksi, kemampuan menghasilkan ya. Kemampuan menghasilkan. Contohnya apa? Pabrik-pabrik itu bagian dari faktor produksi. Intinya di dalam sebuah negara tersebut warga negaranya mempunyai kemampuan untuk
menghasilkan sesuatu yang bernilai, yang mempunyai harga. Jadi hanya untuk warga negara itu aja. Tapi kalau domestic bruto itu untuk warga negara asli dan warga negara asing yang berkedudukan atau tinggal di Indonesia. Contoh, misalkan ada perusahaan-perusahaan asing yang di Indonesia. Nah, itu masuk hitungan dalam produk domestik bruto. Berikutnya, ini contohnya kita akan coba lihat cara perhitungannya ya. Tingkat pertumbuhan ekonomi. Ini adalah kondisi berjalannya roda ekonomi. Nah, kalau roda ekonomi itu seperti yang kemarin disampaikan, itu sifatnya tidak secepat kayak motor ya, tapi perlahan-lahan, tapi terus berputar. Kalau dia berhenti, maka berhentinya juga tidak bisa lama ya, karena nanti yang dihantarkan jadi tidak sampai. Pentingnya mengetahui pertumbuhan ekonomi ini berguna untuk keputusan investasi. Investor ini punya kepentingan terhadap data ekonomi. Kalau ekonominya bagus, ya berarti yang dia investasikan bisa balik. Tapi kalau tidak bagus ya tidak bisa balik ya. Misalkan tahun 2002 PNB, produk nasional bruto real itu artinya yang sesungguhnya bernilai 120 triliun rupiah dan meningkat 126 triliun rupiah pada tahun 2003. Berapa tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2003? Nah, coba itu kalau kalian hitung. Nah, hitungannya gimana? Hitungannya kita menggunakan rumus yang ini ya. Pertama, kita mau lihat ada kenaikan berapa persen. 126 dikurangi 120 triliun dibagi 120 triliun. Kemudian dikalikan 100. Hasilnya dapat 5%. Nah, ini cara menghitung untuk mendapatkan berapa kenaikan persentase. Jadi hasil yang sedang terjadi dikurangi hasil tahun sebelumnya dibagi dengan tahun sebelumnya. Kemudian dikalikan 100. Hasilnya jadi 5%. Nah, angka 5% ini adalah pencapaian PNB secara presentasi. Ya, secara presentase. Itu kalau dibuat grafik kelihatan itu nanti kenaikannya. Nah, ini kalau dibuat evaluasi ini bagus. Oh, kalau secara angka naik 6 triliun. Secara angka. Secara persentase 5% naiknya. Nah, 5% itu bagus belum? Ya sudah bagus karena sudah ada peningkatan. Walaupun tidak signifikan. Disebut signifikan itu kalau hasilnya 50% ya.